untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Rudi. Kita angkat pujian bagi Tuhan, Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihi kita, kuasanya memulihkan kita, hati dan kehidupan kita yang baru. Kita angkat pujian ini, Kau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, sambut memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. kita akan saling, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kita katakan segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu dan memuliakan nama-Mu. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa di dalam surga, biarlah senantiasa melalui pujian ini bahwa kami menyatakan iman kami bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan dan ingin memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur sepanjang hari anugerah Tuhan boleh berlimpah atas kami, kesehatan, kekuatan, dan Engkau sudah mengumpulkan para kaum bapak-bapak di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi secara khusus Tuhan. Bila senantiasa apa yang kami sampaikan, biar itu keluar dari pada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengarkan, mereka boleh pulang dan dengan penuh sukacita berkomitmen kembali untuk mereka bisa memberitakan kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak-bapak dan ada ibu-ibu juga ya. Bapak dan ibu dan sekalian, saudara-saudara sekalian, selamat sore. Salam, iya.
Sungguh satu kehormatan bagi saya diundang di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita berbicara judul yang sangat menantang, mengapa kita menjadi Protestan. Ya, tentunya saya percaya P2MI sudah menggumuli tema ini, dan kebetulan hari ini pas tanggal 31 adalah hari reformator, ya, hari reformasi. Hari ini adalah hari reformasi gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan sedikit banyak akan melihat sejarah dari reformasi gereja. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai landasan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17. Ini kitab yang tentunya tidak asing bagi kita semua. Ya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 16, Bapak Ibu dan Saudara, ayat 17. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara tepat hari reformasi gereja, di mana sedunia merayakan hari ini. Mengingat hari reformasi tanggal 31 Oktober 1517 sampai 31 Oktober 2021, sudah sekitar berapa itu? 500 lebih, ya, 500 sekian. Kita akan mendengar Bapak Ibu dan Saudara mendengar banyak tentang Kristen Protestan. Maka kita akan bicara banyak tentang reformasi, yaitu tentang tokoh satu ini, Martin Luther. Ya. Meskipun setelah itu ada banyak sekali tokoh-tokoh reformasi di setiap daerah masing-masing. Ada John Calvin, ya, kita lihat sampai kepada John Wesley, tokoh gereja kita Metodis. Nah, Martin Luther adalah tokoh yang sangat luar biasa yang hidup pada tahun 1483 sampai 1546. Itu sekitar 63 tahun. Umurnya pendek juga, ya. Gitu kalau kita lihat, ya. 63 tahun. Dari sana ada istilah muncul, ya, ada sola scriptura, sola fide. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara pasti sudah mendengarkan hal ini. Dan sola gratia, ya, itu 3. Ada yang lainnya, ada 2 lagi, ya, solus Christus, dan sering kita ucapkan kalau kita habis berdoa dalam pelayanan, apa itu satu lagi? Soli Deo Gloria, ya. Jadi khotbah saya akan menyinggung sedikit sebenarnya tentang 95 dalil atau tesis dari Martin Luther yang dipakukan pada pintu gereja Kastil Wittenberg sebagai bentuk apa? Protes tadi, ya. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam tadi yang sudah kita baca, dari khususnya di ayat 17. Hanya oleh iman. Sebentar, ya. Hanya oleh iman kamu akan diselamatkan. Spurgeon berkata, Bapak Ibu Saudara, kesaksian terbesar dari reformator besar, yaitu Martin Luther sendiri. Martin Luther kita adalah untuk pembenaran orang berdosa oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan dengan itu saja. Dengan itu saja. Pembenaran dikatakan adalah titik paling penting dari semua doktrin keselamatan. Tanpa dibenarkan, seseorang ditentukan untuk pergi ke neraka. Seorang dapat benar tentang doktrin gereja, ya. Seorang dapat benar tentang baptisan mungkin. Seorang dapat benar tentang perjamuan kudus. Tapi seseorang bisa benar tentang hal-hal lain, namun masih bisa pergi ke neraka. Karena apa? Ia tidak
sekali lagi dibenarkan. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, orang seperti Martin Luther, yang dalam pandangan lain ia adalah seorang yang keras kepala pada waktu itu. Martin Luther itu orangnya keras kepala dan kasar, dan sempat bersih tegang dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun dalam teologianya ia mengatakan suatu kebenaran, yaitu orang dapat diselamatkan jika ia telah dibenarkan oleh Kristus. Itulah sebabnya Spurgeon menyebut pembenaran sebagai apa? Mahkota permata dari reformasi. Ya. Karena pembenaran adalah doktrin yang sangat-sangat penting yang perlu kita pahami bersama. Ya. Tanpa pembenaran, sekali lagi tidak ada yang bisa diselamatkan. Ini adalah yang paling penting dari semua pengajaran. Jadi gereja harus mengajarkan hal ini. Lalu bagaimana Martin Luther menemukan kebenaran ini? Begini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Jadi saat itu di biara itu ketika Martin Luther ketika membuka Alkitab yang tua gitu ya. Dirantai di sebuah pilar begitu. Jadi dulu kalau zamannya Martin Luther itu membaca Alkitab itu sangat-sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat-sangat sulit? Sudah Alkitabnya dirantai, ya kan? Tidak boleh ada yang membawanya pulang. Kemudian hanya diterjemahkan dalam bahasa Latin saja. Jadi orang yang nggak bisa bahasa Latin, orang Jerman yang nggak bisa baca Latin nggak bisa baca Alkitab, pasti itu. Nah, di sebuah pilar ia menemukan bagian ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saat itu Luther meskipun sebagai biarawan tetapi masih tidak menemukan kedamaian dalam hatinya. Kemudian Luther bertapa dan kemudian bersemedi dan terus menerus merenungkan ayat ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan ketika Luther akhirnya memahami teks tersebut, ia percaya kepada Kristus saja, hanya kepada Yesus. Dan Martin Luther juga menuliskan surat kepada ibunya. Dia mengatakan demikian, saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melalui pintu yang terbuka ke dalam surga. Tidak lama setelah dia percaya, kemudian dia mulai hidup aktif, semangat dalam melayani Tuhan, karena hanya Kristus saja. Jadi sebagai seseorang yang lahir baru, dia semangat sekali dalam pelayanannya. Kemudian seorang imam bernama Tetzel telah menjual surat pengampunan dosa yang terkenal dengan indulgensia itu ya, dengan uang tunai ya, menjual surat pengampunan dosa dengan uang tunai ke seluruh Jerman. Surat yang dikenal dengan indulgensia tadi. Jadi tidak peduli apa pelanggaran umat pada waktu itu, segera setelah umat membayar dengan memasukkan uang itu ke kantong persembahan, lalu dosa umat itu akan dihapuskan. Enak sekali sebenarnya Pak Saudara. Jadi Luther mendengar tentang hal ini. Perangai Luther kita tahu dari awal saya sudah ceritakan, dia marah dan dalam kemarahannya dia protes, kemudian memakukan dalil-dalil tadi, tesis-tesis kalau bahasa sekarang ya, tesis 95 tesis itu di pintu gereja Wittenberg. Bayangkan kalau saya pada waktu membaca ini membayangkan kalau kita protes bersama-sama di rumah DS misalnya gitu ya, pakukan gitu, wah itu apa yang kita inginkan di situ. Kan itu sebenarnya bentuk yang tidak baik juga karakternya. Nah itulah cara Luther untuk protes Bapak Ibu Saudara. Luther menyatakan pengampunan dosa hanya didapat melalui iman dalam Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan membayar dengan uang. Jadi pengampunan itu tanpa bayaran. Jadi setelah itu indulgensia paus segera menjadi objek cemoohan orang-orang yang percaya bahwa hanya oleh Kristus kita bisa diselamatkan. Lalu Luther hidup dengan imannya dan karena itu ia tidak dapat berdiam. Ia mencela kesalahan-kesalahan itu begitu marah. Dikatakan di situ dalam buku yang saya baca, bagaikan auman singa. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan.
kemarahan Luther. Ya, bagaikan auman singa marah terhadap mangsanya. Jadi iman yang ada di dalam dirinya memenuhi dirinya dengan kehidupan yang sungguh-sungguh. Ia mengalami transformasi, ia memerangi segala musuh kebenaran. Ketika saya baca Bapak Ibu Saudara, pengalaman ini sebenarnya tidak aneh kalau kita mengenal John Wesley. Saya melihat sebuah pengalaman yang sama dari pengalaman pertobatan John Wesley, di mana Wesley mengatakan, di suatu malam saya pergi dengan hati yang sangat enggan, ragu-ragu untuk menghadiri sebuah persekutuan di Aldersgate, di mana salah satu dari mereka membacakan kata pengantar kitab Roma yang ditulis oleh Luther sendiri, yang diterjemahkan oleh Luther. Sekitar pukul 9 kurang seperempat, sementara ia menjelaskan perubahan yang Allah kerjakan di dalam hati melalui iman di dalam Yesus Kristus, John Wesley mengatakan, "My heart strangely warm." Hatiku merasa kehangatan yang luar biasa. Saya merasa hati saya dengan aneh diliputi perasaan yang hangat. Saya merasa bahwa saya telah percaya kepada Kristus. Kristus saja untuk keselamatan dan jaminan bagi hidup saya. Bahkan saya, dan setelah menyelamatkan saya dari hukuman dosa, dan Kristus telah menyelamatkan saya dari kematian. John Wesley juga tokoh reformator bagi gereja Metodis. Dampaknya sangat berarti bagi bangsa Inggris pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara, dari sisi teologi, pembenaran melalui iman secara esensial membedakan iman Protestan dari Yudaisme, dari Roma Katolik maupun agama-agama lain. Mereka sangat menekankan perbuatan. Ya. Oleh karena perbuatan mereka akan dapatkan pahala. Oleh karena perbuatan mereka akan mendapatkan keselamatan. Nah, mereka menambahkan perbuatan baik pada iman sebagai syarat untuk dibenarkan oleh Allah. Jadi Roma 1 ayat 17 menegaskan bahwa pembenaran hanya melalui iman. Ada pandangan Bapak Saudara mengatakan bahwa Martin Luther sebenarnya tidak setuju dengan surat Yakobus, ya, dimasukkan ke dalam bagian Alkitab. Oleh karena Luther menafsirkan yang berbeda. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Bapak-bapak dan dikasih Tuhan, mengapa, sekali lagi tema kita, mengapa menjadi Protestan? Tema yang sangat menarik, di mana dunia Kristen saat ini sedang merayakan Hari Reformator Gereja. Semangat kebenaran bahwa hanya oleh iman kamu dapat diselamatkan, itulah yang menjadi semangat Protestan kita. Jadi kalau ditanya apa bedanya Kristen Protestan, kita sudah tahu. Semangat-semangat para reformatoris ini harus kita hidupi di zaman sekarang ini. Karena semangat ini sudah luntur Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang saya mau berikan kepada bapak-bapak yang hadir di tempat ini, maupun bapak-bapak yang nonton mungkin di rumah melalui YouTube. Biar hal-hal ini menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita masih mempunyai semangat yang sama dengan para reformator kita? Apakah kita mempunyai semangat yang sama? Biarlah hal-hal ini menjadi perenungan kita bersama untuk meneladani para tokoh reformatoris sebagai murid Yesus yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus pada zamannya. Pertama Bapak Saudara, sebagai orang Protestan harus mempunyai semangat reformasi. Yang patut kita pelajari adalah apa? Semangat para reformator tidak malu memberitakan Injil. Paulus tidak malu memberitakan Injil Bapak Saudara, diberitakan di situ di kitab Roma. Mengapa? Jadi konteks hanya oleh iman kamu diselamatkan ini dapat dilihat di ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 16. Ada kata sambung sebab di situ. Di awal bagian ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan alasan bagi kerinduan Paulus untuk apa? Berkunjung ke Roma. Selain karena dia berhutang kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Di ayat 16a. Nah, terjemahan lain dalam bahasa Inggris demikian, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Semua versi bahasa Inggris menyatakan ini, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Jadi hal ini menyiratkan ada alasan,
atau situasi tertentu yang bisa membuat seorang malu terhadap Injil. Malu di sini tentu saja mencakup perasaan seseorang secara psikologi gitu ya. Ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya di depan publik atau orang lain karena mungkin takut dicela, takut dihakimi. Ya, seperti saudara-saudara kita kalau sudah bertobat begitu, saudara-saudara tetangga kita sudah bertobat itu seringkali dikatakan malu mengungkapkan Injil karena yaitu takut dicela, takut dikucilkan dan sebagainya. Dia mungkin beranggapan bahwa berita Injil terkesan terlalu sederhana, bahkan mungkin aneh begitu. Kita mungkin pernah membaca perkataan demikian di telinga orang-orang Yahudi, berita Injil terdengar sebagai apa? Batu sandungan. Sedangkan di telinga orang-orang non-Yahudi sebagai sebuah kebodohan. Di 1 Korintus 1 ayat 23. Nah, bagaimana seorang juru selamat, seorang Mesias yang diharapkan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel justru tidak berdaya apa-apa di kayu salib. Bahkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana seorang Tuhan yang menjadi manusia justru mati secara hina dan mengerikan di atas kayu salib. Jadi malu dalam kaitan dengan Injil sebenarnya lebih daripada sekedar perasaan, Bapak Saudara. Kata malu ini juga harus dipahami konteks budaya dulu. Zaman ditulis kitab Roma ini ada konteks budayanya Mediterranean kuno yang mengedepankan rasa hormat. Saya kira suku-suku semua juga begitu ya, mengedepankan rasa hormat dan rasa malu. Kalau orang Jawa sudah lapar, kalau ditanya seperti saya hidup di Jawa sudah dari sejak lahir. Kalau Bapak Ibu tanya saya selalu bilang sudah kenyang atau sudah makan, padahal belum. Karena malu gitu ya, rasa begitu, gak enak begitu. Nah, secara khusus hal ini berhubungan dengan penolakan, penghinaan dan penganiayaan yang bisa saja diterima oleh orang-orang Kristen maupun para pemberita Injil. Jadi bapak-bapak pasti pernah mau memberitakan Injil. Terkadang kita bertanya bagaimana caranya. Terkadang kita juga takut menanggung risiko yang ditolak. Kita juga takut dianiaya atau kita takut dihukum karena mengkristenkan orang lain. Jadi kata malu tadi itu adalah perasaan-perasaan seperti itu. Yesus juga mendukung dan menasihatkan supaya kita tidak malu terhadap Injil di dalam Markus 8 ayat 38. Dan Paulus juga menasihatkan kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya, untuk tidak malu. Ya, 2 Timotius 2 ayat 15. Jadi keduanya sama-sama memberikan peringatan untuk tidak malu terhadap Injil dalam konteks penganiayaan. Ada risiko yang mungkin menyertai pemberitaan Injil. Resiko yang membuat seorang dimarahi, dibenci, bahkan dikucilkan di masyarakat. Sewaktu saya praktek selama 3 bulan di daerahnya Pak Saryanto di Seragen. Dulu masih pendeta kami itu Pak Saryanto. Ada mahasiswa pada waktu itu pendeta Yokanan, pendeta kita di Solo. Dia ngajak saya pergi ke rumah seseorang yang berhasil diinjili. Begitu kita ke sana dengan naik skuter butut itu, ya, nggak bisa lari, ya gitu. Tiba-tiba kami ke sana, kemudian kita dijamu dengan baik, kita baca firman Tuhan. Saya diajarin banyak oleh pendeta Yokanan pada waktu itu. Tiba-tiba ada di depan orang pemuda berkumpul, sudah siap dengan batu. Dan kami tunggang langgang lari naik Vespa itu. Ya, kalau masih ingat Pak Yokanan itu, lampu di belakang itu pecah karena batu. Ada tantangan Bapak Saudara memberitakan Injil. Bagi Paulus sendiri memberitakan Injil di kota Roma merupakan sebuah tantangan baru yang kemungkinan lebih besar. Alasan apa yang membuat dia begitu berhasrat ke Roma, padahal kita tahu bahwa Paulus juga tahu bahwa tantangan ini akan lebih besar dari tantangan sebelum-sebelumnya. Bukankah kemungkinan untuk ditentang di sana semakin besar? Jawabannya sederhana Bapak Saudara. Dia percaya pada kekuatan Injil. Keyakinan ini tentu saja bukan tanpa alasan. Bukan sebuah iman yang buta.
Keyakinan Paulus terhadap Injil langsung diikuti oleh alasan dibaliknya, yaitu apa? Karena Injil, ya dikatakan di situ, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menerangkan mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil. Dia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Untuk menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kita harus malu memberitakan Injil? Walaupun saya terkadang juga malu, ada kekhawatiran, ada keengganan. Apakah dengan memberitakan Injil harga diri kita berkurang? Mari kita teladani tokoh-tokoh reformatoris. Reformatoris kita, Martin Luther, John Wesley, John Bunyan, dan banyak sekali. Mereka tidak malu memberitakan Injil sampai sekarang. Ingat, tokoh-tokoh sampai sekarang mungkin gerakan sunyi senyap, tapi saya kemarin ada kuliah satu tentang misi di situ. Saya baru melihat rupa-rupanya di daerah yang mayoritas saudara kita, tetangga kita, sudah ada orang-orang yang memberitakan Injil. Saya bersyukur satu sisi, tapi saya juga sedih karena saya juga tidak bisa memberitakan Injil ke sana. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kita harus berani memberitakan Injil, baik atau tidak baik situasinya. Saya tadi baca Paul yang baru WA saya, WA di grup begitu ya. Presiden Esbury ya, sekolah STT Esbury di Amerika sana khotbah juga tentang hal ini. Dia mengatakan gereja tidak kurang dana, gereja tidak kurang inovasi, gereja tidak kurang jemaatnya. Gereja saat ini hanya kurang mengabarkan Injil. Mari kita renungkan bersama, apakah jiwa kita masih jiwa reformis, Protestan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berani menyatakan kebenaran. Paulus sangat rindu pergi ke Roma untuk menyatakan kebenaran. Pada waktu surat ini ditulis, ia mengetahui bahwa situasi Roma begitu kompleks. Ia mau jemaat di Roma mendapatkan keselamatan. Ada 5 kata keselamatan digunakan dalam seluruh kitab Roma. Itu artinya apa? Paulus ingin agar jemaat itu terbebas dari hukuman, terbebas dari dosa. Jadi Paulus ingin jemaat Roma itu percaya kepada Injil. Karena Injil menyelamatkan. Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Injil itu menyelamatkan orang dari kesesakan. Injil itu menyelamatkan orang dari penderitaan. Dan Injil menyelamatkan jemaat Roma dari hukuman yang kekal. Bagi kita saat ini, mari kita berani menyatakan kebenaran. Untuk menyatakan kebenaran tentunya kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Dalam kelas meeting yang John Wesley bentuk adalah salah satunya pertanyaan-pertanyaan yang menantang iman kita di sana. Saya campur aduk, ada band, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi yang terkenal itu ada beberapa. John Wesley menantang kepada orang dalam persetujuan itu dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Apakah Kristus itu nyata ada dalam hidupmu? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus benar-benar yakin bahwa kita diselamatkan terlebih dahulu. Apakah engkau yakin Yesus adalah Tuhan? Apakah engkau yakin bahwa engkau diselamatkan? Jika engkau yakin, maka menyatakan kebenaran itu akan lebih mudah. Bukan hanya lebih mudah, tapi akan lebih hidup. Jadi Martin Luther, Bapak Ibu Saudara, sangat keras menentang praktek ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Ia menentang praktek-praktek yang jauh daripada firman yang dilakukan oleh Paus dan pemimpin gereja pada waktu itu. Oleh karena Luther yang diilhami oleh Roh Kudus membaca kitab Roma dari Paulus, kemudian ia menjadi sangat percaya kepada Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan dia berani menyatakan kebenaran. Akhir-akhir ini banyak orang sulit untuk menyatakan kebenaran, baik di dalam gereja maupun di luar sana. Kita sebagai orang percaya takut untuk menyatakan kebenaran.
mana yang salah, mana yang benar. Kita kadang sulit untuk mengatakannya. Mari kita hidupi semangat reformasi kita dari firman Tuhan hari ini. Yang ketiga, Bapak Saudara, berani mengadakan reformasi, perubahan. Jadi dalam ayat 17 dikatakan di situ orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya? Iman itu bagi saya ongoing, ya, terus menerus tanpa berhenti. Kalau bahasa kerennya itu progresif begitu ya. Begitu kita terima itu progresif terus begitu. Seseorang atau kita yang diselamatkan secara objektif, kita sudah dianggap benar di mata Allah. Ini terjadi di luar kendali kita tentunya, ya. Secara subjektif kita mengalami kekuatan dari kebenaran itu. Ini terjadi di dalam diri kita. Tentunya inilah yang mengarahkan kita kepada sebuah perubahan hidup secara terus menerus. Jadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah mengalami transformasi? Kalau belum, pertanyaannya, berarti apakah Anda sudah percaya, betul-betul percaya kepada Yesus Kristus? Sebuah transformasi real, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu kedua-duanya. Kita secara sah sudah menjadi anak Allah yang diselamatkan, dan hidup kita mengalami seharusnya perubahan secara terus menerus. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Allah kita menyediakan kedua-duanya itu bagi setiap orang yang percaya pada berita Injil ini. Jadi proses keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam teologi Wesley. Disebutkan sebagai proses pembenaran, di mana orang dibenarkan menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kemudian dia baru mengalami penyucian. Ya, disucikan oleh Roh Kudus secara terus menerus, dan tentunya hal yang penting adalah hidup mengalami transformasi terus menerus, semakin sempurna. Jadi transformasi Luther adalah ia benar-benar mentransformasi sebuah peraturan yang sangat ketat. Tidak sembarang orang, saya katakan tadi di awal, tidak sembarang orang bisa membaca kitab suci. Jika membacanya pun ia harus bisa bahasa Latin. Karena pada waktu itu kitab suci hanya ada dalam bahasa Latin. Kitab suci itu hanya ada di gereja dan kemudian dirantai di sebuah tiang, agar Alkitab itu tidak gampang dicuri atau dibawa pulang. Luther hadir, Bapak Saudara, dengan jiwa pembaharuannya, kemudian menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa awam. Sungguh suatu transformasi yang sangat luar biasa. Dia berkontribusi. Kalau kita mengalami transformasi, tentunya kita harus ada kontribusi. Dia berkontribusi untuk mencetak kitab suci, sehingga orang-orang percaya bisa membaca kitab suci secara bebas pada waktu itu. Dan kemudian salah satu kontribusi terbesar pada zaman reformasi Luther adalah teknologi percetakan. Ada karya-karya Luther, ceramah-ceramah Luther, dan khotbah-khotbah Luther. Para reformator pada zaman itu bisa tersedia dengan bebas, diakses secara bebas, dengan mudah untuk kepentingan orang banyak. Sekali lagi Bapak Saudara, orang yang mengalami transformasi seharusnya orang itu punya kontribusi terhadap gereja. Sebagai orang Protestan, apa kontribusi kita terhadap gereja? Orang Protestan harus mempunyai ciri tersendiri, jadi ciri reformasi. Tapi jangan reformasi kebablasan. Pembaruan apa yang harus bapak-bapak perbarui dalam gerejamu, dalam persekutuan P2MI, atau bahkan dalam pembaruan keluarga. Mari kita berpikir secara kreatif. Sekali lagi, jika kita mengalami transformasi, tentunya kita berkontribusi di dalamnya. Mari kita berpikir, jika bapak-bapak sudah merasakan pembaruan, maka engkau akan mempunyai kekuatan semangat yang baru.
memperbaharui keluargamu, memperbaharui hubunganmu dengan sesama, memperbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Meskipun itu hanya kecil, seperti sebuah lagu, hanya percikan kecil dapat kobarkan api dan di sekitarnya mendapatkan kehangatan. Mari kita sebagai umat percaya lebih berkontribusi secara nyata dalam gereja kita, bukan sekedar kata-kata. Sekali lagi, mengapa Protestan? Bukan karena kita tukang protes, karena kita adalah orang yang tidak malu mengabarkan Injil. Mengapa Protestan? Karena kita berani mengatakan kebenaran. Dan mengapa Protestan? Karena kita berani mengadakan perubahan, transformasi. Karena di luar itu Anda disebut prosetan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu dalam yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali akan semangat reformasi bapak-bapak gereja kami yang merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, meskipun dalam keterbatasan. Melihat hal ini Tuhan, kami malu kepada tokoh-tokoh gereja kami, karena Tuhan sudah memberikan kebebasan, kemudahan untuk membaca firman Tuhan, tetapi kami terkadang tidak mau membacanya, bahkan merenungkan firman-Mu setiap hari. Hari ini Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami, supaya Tuhan memperbarui kami dengan semangat yang baru. Dan hidup kami berarti bagi orang lain. Meskipun hanya percikan kecil, tapi kami yakin dapat mengorbankan api. Dan di sekitarnya mendapatkan kehangatan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan oleh Pak hambanya Pak Pendeta Rudi. Bapak Ibu, ini kasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan juga nanti dilanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Elisa Saragi untuk mempersembahkan ucapan syukur kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kita akan sekali, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
menjagaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa, hari ini firman-Mu mengingatkan kami tentang semangat atau pengalaman reformasi yang bertitik tolak dari iman, pembenaran, yang menggelisahkan seorang pria, seorang imam. Firman-Mu ini mengajak kami, menantang kami, pada akhirnya membawa kepada suatu pertanyaan, masihkah kami seorang Protestan? Masihkah kami seorang yang sungguh-sungguh gelisah tentang kekeringan rohani pada diri kami, pada keluarga kami, anak-anak kami? Masihkah kami gelisah kepada kesuaman jika ada bagian-bagian tertentu dalam gereja kami, juga dalam P2MI di gereja kami masing-masing? Ya Tuhan, tentu kepada kami bukan hanya sebatas nalar untuk menimbang, mengkritisi, mengkritik, memprotes. Semua harus dilandasi dengan iman, keyakinan, pembenaran, kesadaran dalam perenungan pada kitab suci. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah untuk menemukan jawabannya, kami merenungkan pada diri kami masing-masing, kami melihat pada keluarga kami masing-masing, kami melihat pada gereja kami masing-masing. Dan Tuhan, tolonglah kami. Bapa yang baik, kami berdoa, biarlah kami sebagai pria-pria dalam gereja Tuhan menjadi orang-orang yang berkontribusi mendatangkan perubahan-perubahan, reformasi-reformasi yang baik, yang seturut dengan Injil-Mu, yang sudah diterjemahkan, yang bisa kami nikmati, bisa kami baca, kami renungkan. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi orang-orang yang bergerak, melakukan tindakan, berinisiatif, dan bertindak secara praktis. Tuhan di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan. Saat ini kami berdoa, biarkanlah tangan-Mu juga menaungi pengurus P2MI dari tingkat distrik, bahkan nasional, sampai kepada pengurus-pengurus lokal, supaya semangat pembaharuan, iman yang sungguh-sungguh, kepastian keselamatan, menghayati anugerah yang tidak hanya sebatas anugerah, bisa kami terapkan, bisa kami hayati di dalam kehidupan kami. Gereja, keluarga, masyarakat sangat membutuhkan orang-orang yang berinisiatif, yang berkontribusi, dan kami adalah bagian di dalamnya. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Bapa yang baik, berkatilah gereja kami, Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah Kota Pengembangan. Ya Tuhan, untuk para bishop, para DS, para hamba-hamba Tuhan, berkatilah Bapa, supaya semangat reformasi juga terus bertumbuh di dalam kehidupan kami para hamba-hamba-Mu. Dan kami, ya Tuhan, mengajarkan melalui tindakan kami. Tentu bukan sebuah hal yang mudah, tetapi itulah yang sudah Engkau nyatakan. Bahkan Engkau sudah pertama kali melakukan ketika Engkau mereformasi
dunia yang dikuasai dosa. Ketika Dikau mati, Engkau turun ke dunia yang jahat ini untuk mereformasi kami, mengubahkan kami, memperbaharui kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah semua gereja-gereja di Indonesia, bahkan gereja-gereja di dunia, pada hari reformasi ini, 31 Oktober ini, 500 tahun lebih reformasi ini sudah berjalan. Gereja-gereja tidak tertidur, melainkan terus bangkit, melainkan terus ada dalam kesadaran Injili yang untuk mengembangkan, membawa amanat agung firman-Mu, membawa Alkitab, firman Allah yang hidup, Yesus Kristus, untuk diberitakan kepada semua umat, semua bangsa. Kami bersyukur untuk semua penerjemahan-penerjemahan Alkitab, lembaga-lembaga Alkitab yang dimulai di masa reformasi, seiring dengan percetakan munculnya, ditemukannya mesin percetakan. Dan hari ini kami menikmati Alkitab bahkan dalam berbagai bahasa, bahkan dalam bahasa-bahasa daerah kami, bisa kami hayati, bisa kami nikmati. Bahkan proses penerjemahan masih terus berlangsung ke berbagai suku-suku pedalaman. Tuhan tolonglah Bapa, kami berdoa untuk lembaga Alkitab Indonesia. Berkatilah Tuhan, supaya mereka terus dapat dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus untuk dapat menerjemahkan, untuk terus memperbaiki hal-hal yang baik bagi proses penerjemahan Alkitab kami ya Tuhan. Firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk negara kami. Kami ada juga dalam era reformasi. Kami tidak tahu tentu sebagai reformasi dalam pengertian politik atau sosial. Tapi kami berdoa dan mendukung para pemimpin pemerintahan negara kami Indonesia. Berkati Pak Presiden kami, berkati semua wakil-wakil di DPR, di MPR. Berkati lembaga-lembaga tinggi negara ini Tuhan. Berkati seluruh pemerintahan kami, keseluruhannya Bapa. Berjaga-jagalah Dikau dalam hidup mereka, supaya roda pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dan negara kami dalam kondisi baik dan aman semua. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami beribadah, hari ini kami berkumpul, walaupun banyak saudara-saudara kami juga tidak bersama dengan kami. Kami berkumpul dalam ruangan ini dan juga dalam tempat kami masing-masing dalam Zoom meeting. Oh Tuhan, berkatilah supaya iman kami terus bertumbuh di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Hari ini kami juga mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami, kemudian doksologi kepada Allah beri puji, berkat oleh Bapak Pendeta Rudi, dan kita akhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkat
Ibu, kita pulang dan terus meneruskan berita Injil ini, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, acara ibadah kita telah selesai dan kami serahkan kembali kepada pengurus P2MI Distrik 1 Wilayah 2.